Pemirsa, di Reskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang yang diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI M. Ilham Pradipta. Salah satu aktor intelektual kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI berinisial DH memiliki bimbel online dan seorang motivator. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang yang diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI M. Ilham Pradipta. 9 orang ditangkap Subdit Jatanras, sedangkan 6 lainnya ditangkap oleh Subdit Resmob. Polisi menyebut peran masing-masing tersangka masih dalam penyelidikan. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob, kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Pada Minggu malam 24 Agustus lalu, Polda Metro Jaya menangkap 4 orang yang diduga menjadi aktor intelektual dalam penculikan M. Ilham Pradipta. Para pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda dalam waktu yang berdekatan, yakni di Solo, Jawa Tengah dan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Polisi mengakui salah satu aktor intelektual kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI berinisial DH memiliki bimbel online dan seorang motivator. Kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Sebelumnya, Kepala Kantor Cabang BRI M. Ilham Pradipta diculik di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Timur dan keesokan harinya ditemukan tewas di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 21 Agustus 2025. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi menetapkan Dwi Hartono sebagai tersangka dalam pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI Ilham Pradipta. Dwi Hartono adalah pengusaha bimbingan belajar online yang kantornya berada di Kompleks Perumahan Elit di Cibubur, Jakarta Timur. Reporter Putri Sofia bersama kameramen Muhammad Rafi memantau langsung kondisi rumah sekaligus kantor bimbel milik tersangka yang saat ini tidak ada kegiatan sama sekali. Pemirsa, inilah kediaman milik otak intelektual pembunuhan dari Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta, Dwi Hartono. Dan ini merupakan salah satu kediaman yang terletak di salah satu perumahan di wilayah Cibubur, di mana kalau bisa kami gambarkan pemirsa tidak ada aktivitas yang terjadi begitu di kediamannya. Karena kalau kami pantau memang untuk akses masuk ke kediamannya sendiri ini sudah terkunci, begitu tertutup baik dari pagar, pintu dan juga jendela-jendela di sini sudah tertutup, begitu menunjukkan bahwa Dwi Hartono juga sudah tidak berada di sini maupun dari pihak-pihaknya. Nah, karena kalau kita lihat di sini tidak hanya kediamannya, tetapi di sini merupakan tempat usaha baik milik Dwi Hartono dan juga istrinya begitu. Karena kalau kita lihat di sini ada plang di mana tempat bimbingan belajar online milik Dwi Hartono berada, sekaligus juga ada usaha yang diduga milik istri dari Dwi Hartono, yaitu usaha di bidang fashion. Kalau kami lihat memang terpantau kediamannya ini terletak tepat di pinggir jalan di salah satu perumahan di wilayah Cibubur, dan memang terpantau ini meskipun terletak di pinggir jalan tetapi dari pantauan kami memang terpantau cukup sepi dan memang tidak terpantau adanya aktivitas-aktivitas yang ada di kediaman milik Dwi Hartono. Dari Jakarta, Putri Sofia, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi menangkap otak pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Iya, masuk berita itu. Iya. Pelaku yang ditangkap berinisial C alias Ken. Gimana, ada lagi di situ? Dokumen-dokumen Bapak yang kertas-kertas berbentuk kertas? Enggak ada beneran. Saya nggak pernah keluar pakai itu. Ini ada plastik. Penangkapan C merupakan hasil pengembangan dari penyelidikan sebelumnya, di mana polisi sudah menangkap 3 orang di Solo, Jawa Tengah. Kapan? Sebulan, 2 bulan lalu. Bicarain apa tuh? Dokumen-dokumen ya. Iya benar nama saya. Yang menarik, ditemukan sejumlah benda-benda yang biasa digunakan untuk penyamaran seperti wig di kediaman C. Gimana, ada lagi di situ?
Dokumen-dokumen Bapak yang kertas-kertas berbentuk kertas. Enggak ada beneran. Saya nggak pernah keluar pakai itu. Pakai Ini ada tas, plastik, Pak? dokumen semua dari HP. Nanti minta aja di bawah. Oh, punya tas. Saya terakhir ketemu sama Dwi itu di Hotel Fairmont. Kapan? Polisi menangkap 15 orang yang diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI M. Ilham Pradipta. Lantas mengapa motif pembunuhan Kacap BRI belum juga terungkap? Untuk membahasnya kita sudah bersama kriminolog UI Prof. Adrianus Meliala. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Baik, Prof. Adrianus, Anda melihat 15 pelaku ini sudah ditangkap tapi motifnya masih terus didalami. Apa yang membuat motif ini tidak bisa langsung diungkap, Prof? Ya, saya berpendapat memang masih ada yang belum jelas ya. Misalnya dalam rangka bagaimana sebetulnya hubungan antara korban dengan para pelaku ini. Maksudnya adalah bahwa apakah korban memang mengenal pelaku dalam konteks hubungan pekerjaan, artinya sebagai sesama staf BRI atau staf Bank BUMN misalnya, atau sebagai dalam rangka hubungan antara bankir dengan customer, atau sebagai teman, misalnya mungkin saja mereka punya atau termasuk dalam satu circle begitu ya, sehingga dari situlah lalu kemudian ide untuk mengadakan upaya untuk mengambil uang dari ya dengan cara fraud itu kemudian muncul. Ya. Ini menurut saya belum jelas nih dan masih menunggu dari klarifikasi dari kepolisian, begitu. Baik, ini kan yang mengejutkan, salah satu pelaku ini adalah seorang motivator berinisial DH yang memiliki bimbingan online dan juga dikatakan seorang motivator. Mengapa kok bisa seorang yang teredukasi dan sering menginspirasi orang lain ini melakukan hal demikian? Ya, saya kira penjelasannya adalah rambut boleh sama-sama hitam, tapi hati siapa tahu begitu ya. Dengan kata lain, kita tidak boleh seyogianya hanya mengandalkan pada penampilan atau tampilan-tampilan luar. Kemungkinan itu hanya akan membohongi kita. Terbukti pada kasus ini bahwa ternyata walaupun yang bersangkutan terlihat baik, tapi ternyata tidak. Mungkin begitu cara penjelasannya untuk sementara. Baik, dari kacamata seorang kriminolog, sebetulnya dalam kasus ini dugaan motif yang dapat dilakukan oleh para pelaku mulai dari menculik, lalu keesokan harinya korban ditemukan tewas dengan tangan terikat dan mata tertutup. Apa yang bisa Anda jelaskan, Prof? Itu juga perlu dijelaskan ya tentang soal penculikannya. Karena kalau penculikan itu artinya adalah bahwa korban baru atau akan berharga selama dia hidup. Dengan kata lain, yang bersangkutan justru akan dipelihara, tidak akan diganggu, bahkan mungkin diberi makan yang enak ya agar tetap hidup gitu. Sebab kehidupannya lah yang kemudian membuat yang bersangkutan berharga. Ya. Nah, tapi ketika kemudian lalu meninggal, itu bagaimana penjelasannya ya? Atau yang kedua adalah bahwa memang korban itu diculik dalam rangka untuk dibunuh. Jadi memang dari awal niatnya untuk membunuh ketimbang untuk mengorek pengakuan atau mendapatkan satu keterangan begitu ya. Nah, ini mesti jelas ini dari awal. Karena kalau lihat dari cara mengambil siang korban, lalu kemudian cara membuangnya, maka nampaknya ini memang lebih merupakan satu kecelakaan. Dengan kata lain, pembunuhannya tidak diniati. Untuk itu maka kita perlu tahu mengapa kemudian lalu korban misalnya perlu dikorek keterangannya, perlu diambil penjelasannya. Itu kita ingin tahu kenapa ya dalam hal ini sehingga kemudian korban diculik dan kemudian lalu akhirnya menjadi kecelakaan seperti ini. Demikian. Baik, jadi Anda katakan ini bukan pembunuhan berencana mengingat kita lihat ada tangkapan CCTV ketika korban diculik, kemudian sehari setelahnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di area persawahan dan seterusnya. Ini menggambarkan tidak ada pembunuhan berencana menurut Anda? Nah ya, tentu saja untuk sementara kita berskeptis dulu ya. Jangan-jangan ini sebetulnya satu penganiayaan yang menyebabkan korban mati. Dengan kata lain 338 ya ketimbang 340. Karena tadi sebetulnya tidak ada niat dari pelaku untuk membunuh korban. Minimal itu yang dikatakan oleh para eksekutor. Walaupun ini saja sudah belum bisa diterima begitu saja, mengingat tentu saja eksekutor tentu dalam rangka untuk mendapatkan keringanan, maka dia akan katakan bahwa dia tidak tahu, dia dapat perintahnya hanya untuk mengamankan dan seterusnya. Nah, maka lalu kemudian pendekatan 340 tidak terjadi. Tapi apakah misalnya itu juga kemudian terlihat pada DH dan istrinya kalau nggak salah? Ya. Apakah memang begitu juga? Jangan-jangan justru sebetulnya niat berencananya ada pada aktor intelektual, tapi begitu kemudian di eksekutor itu lalu tidak jelas
semata-mata dalam rangka agar tidak terlalu besar ya biaya untuk mengeksekusi sang korban. Jadi dengan kata lain ada semacam paket hemat lah gitu yang diberikan oleh sang eksekutor, aktor intelektual kepada eksekutor, makanya kemudian lalu tampilannya menjadi jorok seperti ini. Ya lalu ujung-ujungnya menjadikan kasus ini dengan mudah segera terbongkar oleh kepolisian. Demikian. Baik, kalau Anda katakan tadi ada paket hemat, tapi ini melibatkan sampai 15 orang, Prof. Ini kan bukan paket hemat, jumlahnya besar sekali yang terlibat di dalam sini. Betul dan sekali. Ya. Saya setuju dengan hal itu ya. Jangan-jangan memang ini bukan paket hemat, tapi paket kompleks ini. Dengan kata lain, ada satu niat dari aktor intelektual untuk supaya membuat sel-sel terputusnya itu begitu jauh sampai pada dirinya, sehingga kemudian lalu boleh dibilang akan terputus di tengah dan tidak akan sampai pada diri sang intelektual, aktor intelektual tetap bersih begitu ya, dan tidak tergapai oleh polisi. Tapi nyatanya adalah bahwa ternyata tergapai. Dengan kata lain, tidak rapih ini sebetulnya jaringannya, dengan mudah begitu dikepuk oleh kepolisian, dengan mudah lalu mereka semua saling berkata tentang siapa yang memerintahkannya, sehingga kemudian berakhirlah pada nama DH dan istrinya begitu. Baik. Lalu upaya apa yang sekarang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian? 15 orang sudah ditangkap, bagaimana upaya selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membongkar motif dan modus yang dilakukan para tersangka ini? Biasanya kalau sudah rame-rame begini diadakan cross check ya, tanya jawab silang gitu ya. Jadi yang satu dijadikan semacam mahkota bagi yang lain begitu. Dicocok-cocokkan lalu dibuat konstruksi dan kemudian lalu kemudian kepada semua pihak itu lalu kemudian satu persatu dihadapkan dengan satu skenario itu dan terserah kepada mereka apakah mereka ya atau tidak, tapi yang jelas bahwa konstruksi sudah terbangun. Jadi saya kira ini tinggal nunggu waktu saja, mungkin tinggal 1-2 hari saja kepolisian dapat dengan mudah mengungkap tentang apa sebetulnya terutama motif yang tadi saya katakan ya belum cukup jelas tentang apa sebetulnya hubungan antara korban dengan para aktor, terutama pada aktor intelektual. Demikian. Baik, kita akan tunggu ya apakah benar 1-2 hari ini polisi dapat mengungkap motif dan modus yang dilakukan oleh para tersangka ini. Terima kasih Kriminolog UI Prof. Adrianus Meliala telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.